Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Setianur Aziza dengan NPM 4519210099 dari kelas Basis Data B akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai tugas besar database atau basis data dengan topik GoPay. Basis data dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Manfaat dari database yang pertama kecepatan dan kemudahan, pemakaian bersama-sama, kontrol data terpusat, menghemat biaya perangkat, keamanan data, dan memudahkan dalam pembuatan aplikasi baru. Terdapat 4 unsur database. Yang pertama adalah tabel, yang kedua adalah kolom atau field, yang ketiga nilai data, dan yang terakhir adalah kunci elemen atau key. Keunggulan sistem basis data, yang pertama terkontrolnya data rangkap, 2 terpeliharanya keselarasan data, 3 data dapat dipakai secara bersamaan, 4 dapat diterapkan standarisasi, 5 keamanan data terjamin, 6 data independen. Selalu terdapat kelemahan dari sistem basis data. Yang pertama ada kompleksitas, yang kedua terdapat ukuran, yang ketiga adalah biaya DBMS, yang keempat adalah biaya hardware tambahan, yang kelima adalah biaya konversi, 6 yaitu kinerja, dan 7 adalah dampak kegagalan. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya seperti normalisasi, IRD, dan yang lain-lain, saya akan menjelaskan sedikit mengenai topik yang saya pilih, yaitu GoPay. GoPay adalah salah satu layanan e-money atau dompet digital di Indonesia yang terdapat di dalam aplikasi Gojek. GoPay dapat digunakan sebagai media pembayaran untuk semua layanan Gojek seperti GoCar, GoRide, GoSend, dan layanan-layanan Gojek lainnya, serta transaksi non-tunai di rekan usaha offline maupun online. Normalisasi atau normalize merupakan salah satu cara pendekatan atau teknik yang digunakan dalam membangun desain logic database relation dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar. Tujuan dari normalisasi adalah untuk menghasilkan struktur table yang normal atau baik. Dalam topik GoPay terdapat 4 bentuk normalisasi. Yang pertama anormal form, yang kedua first normal form, lalu terdapat second normal form, dan yang terakhir third normal form. Bentuk yang pertama adalah anormal form. Pada bentuk anormal form itu masih terdapat repeating group. Pada kondisi ini, repeating group ini data dapat menghasilkan permasalahan ketika sedang dimanipulasi. Manipulasi itu seperti insert, update, dan delete. Di sini dapat dilihat terdapat repeating group dari user Andiani Mantaka yang memiliki repeating group pada nama transaksi. Lalu bentuk selanjutnya adalah first normal form. Pada relation database, repeating group sangat tidak diperkenankan karena sangat berdampak terjadinya anomali data, sehingga bentuk anormal pada sebelumnya itu harus diubah menjadi bentuk first normal, yaitu pada setiap baris hanya memiliki satu nilai data. Di sini dapat dilihat sebelumnya pada bentuk anormal, GoRide menjadi dua baris ini menjadi satu data, yaitu GoRide. Namun pada bentuk first normal form sudah dipecah menjadi 2 baris. Lalu second normal form. Second normal form ini setiap table harus dipecah berdasarkan primary key-nya masing-masing. Di sini dapat dilihat sudah dipecah menjadi 2 tabel, yaitu tabel user dan tabel riwayat GoPay. Tabel user memiliki primary key yaitu nomor telepon, dan pada tabel riwayat GoPay terdapat primary key yaitu ID transaksi, namun di situ terdapat nomor telepon sebagai foreign key.
Lalu bentuk yang terakhir adalah normal form. Pada normal form di topik GoPay terdapat 3 table, yaitu table user, table saldo, dan table riwayat GoPay. Table user memiliki primary key yaitu nomor telepon. Table saldo memiliki foreign key yaitu nomor telepon sebagai penghubung ke table user. Lalu table riwayat GoPay memiliki primary key yaitu ID transaksi dan juga memiliki foreign key yaitu nomor telepon sebagai penghubung ke table user. Tipe data dan kamus data. Di sini dapat dilihat yaitu terdapat 3 table yaitu table user, table saldo, dan table riwayat GoPay. Table user memiliki 4 field yaitu nama user, nomor telepon, email, dan PIN. Nama user memiliki tipe data varchar dengan panjang 35, nomor telepon memiliki tipe data varchar dengan panjang 13, email juga memiliki tipe data varchar dengan panjang 50, serta PIN memiliki tipe data integer dengan panjang 4. Lalu, pada tabel saldo, nomor telepon memiliki tipe data varchar dengan panjang 13 dan saldo memiliki tipe data integer dengan panjang 6. Lalu, pada tabel riwayat GoPay terdapat 6 field, yaitu yang pertama nama transaksi dengan tipe data varchar dan panjang 50, ID transaksi dengan tipe data varchar dan panjang 15, total harga dengan tipe data integer dan panjang 6, lalu tanggal tipe datanya varchar jika di CMD, dan pada saat di MySQL terdapat tipe data datetime, panjang 15 untuk tipe data varchar. Lalu waktu, tipe datanya juga varchar dengan panjang 5, dan nomor telepon tipe datanya varchar dengan panjang 13. Penggunaan key pada setiap table. Pada table user terdapat primary key di field nomor telepon, sedangkan field yang lain, nama user, email, dan PIN tidak memiliki key. Lalu pada table saldo terdapat foreign key, yaitu field nomor telepon sebagai penghubung ke table user, dan field saldo tidak memiliki key. Lalu pada table riwayat GoPay terdapat 6 field. Yang memiliki key adalah ID transaksi, yaitu jenis key-nya adalah primary key, serta terdapat nomor telepon dengan jenis key yaitu foreign key. Menentukan tabel master dan tabel transaksi. Di sini terlihat jelas bahwa terdapat 2 tabel. Setiap tabel master dan tabel transaksi terdapat 1 tabel. Table master memiliki satu table yaitu terdapat field nama user, nomor telepon, email, PIN, dan saldo, serta pada tabel transaksi terdapat field nomor telepon, nama transaksi, ID transaksi, total harga, tanggal, dan waktu transaksi tersebut. Table master saya buat sebagai table yang memiliki informasi mengenai user atau pengguna dari Gojek atau GoPay. Pada table transaksi, saya buat sebagai table yang memiliki informasi mengenai transaksi dari user tersebut ketika menggunakan GoPay. Final table atau tabel final. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat 2 tabel. Tabel pertama adalah tabel master dengan nama tabel user, yaitu dia memiliki 5 field, nama user, nomor telepon, email, PIN, dan saldo dengan primary key hanya di nomor telepon. Lalu tabel transaksi dengan nama tabel yaitu tabel riwayat GoPay memiliki 6 field, yaitu nama transaksi, ID transaksi, total harga, tanggal, waktu, dan nomor telepon yang memiliki key yaitu primary key dan foreign key. Primary key-nya dipunyai oleh ID transaksi dan foreign key-nya dipunyai oleh nomor telepon. IRD, Integrity Relationship Diagram, adalah suatu model informasi untuk menjelaskan suatu hubungan antara data dan basis data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. IRD digambarkan dengan sebuah grafik
simbol, bagan, dan juga notasi dan model data konseptual. Studi kasus dari topik GoPay terdapat 3 poin. Poin pertama adalah setiap akun Gojek dapat menggunakan GoPay untuk bertransaksi. Setiap pengguna memiliki nama, email, nomor telepon, PIN, dan saldo yang dapat di-top up kapanpun. User diperbolehkan untuk bertransaksi menggunakan GoPay tanpa adanya limit pada setiap pelayanan Gojek, serta merchant atau rekan usaha offline maupun online yang bekerja sama dengan Gojek. Poin terakhir atau poin ketiga yaitu setiap transaksi akan tercatat pada riwayat transaksi. Hal-hal yang tercantum adalah nama transaksi, ID transaksi, total harga transaksi, tanggal dan waktu transaksi tersebut dilakukan. Mengidentifikasi entitas. Pada topik GoPay terdapat 2 entitas, yaitu yang pertama adalah entitas user dan yang kedua adalah entitas riwayat GoPay. Di sini sudah dilihat entitas user dan entitas riwayat GoPay. Mengidentifikasi jenis relasi dan menentukan kardinalitasnya. Di sini terlihat jenis relasi dari entitas user dan entitas riwayat GoPay adalah bertransaksi. User dapat bertransaksi dan akan menghasilkan riwayat dalam GoPay-nya. Sehingga didapatkan kardinalitasnya yaitu one to many, one pada user, dan many pada riwayat GoPay. Mengidentifikasi atribut. Di sini terdapat 2 entitas yaitu entitas user dan entitas riwayat GoPay. Entitas user memiliki atribut nama user, nomor telepon, email, PIN, dan juga saldo. Lalu nomor telepon sebagai primary key. Pada entitas riwayat GoPay terdapat atribut nama transaksi, ID transaksi sebagai primary key, total harga, tanggal, waktu, dan nomor telepon sebagai foreign key. IRD diagram topik GoPay. Di sini terlihat yaitu IRD final dari topik GoPay. Yang pertama di sini di sebelah kiri terdapat entitas user yang memiliki kardinalitas 1 dan di sini terdapat atribut-atribut dari entitas user. Di sini terdapat atribut nomor telepon yang memiliki garis bawah sebagai penanda bahwa ia adalah primary key dalam entitas tersebut. Lalu entitas user berelasi dengan bentuk relasi yaitu bertransaksi kepada entitas riwayat GoPay yang terdapat di sisi kanan dengan kardinalitas many. Lalu di entitas riwayat GoPay terdapat atribut ID transaksi yang digarisbawahi sebagai penanda bahwa ia adalah primary key dari entitas tersebut. Fungsi. Saya mendapatkan fungsi yang pertama adalah create table. Di sini dilihat dari CMD dan MySQL terdapat table master dan table transaksi yang beda, yaitu create table user sebagai table master dan table transaksi create table riwayat GoPay. Lalu pada MySQL create table user pada table master dan pada table transaksi create table riwayat GoPay. Lalu field, insert, update, dan delete pada CMD dan MySQL dan juga pada table master dan table transaksi. Di sini saya masih menggunakan foto yang sebelumnya karena pada saat membuat sebuah table kita juga langsung menginsert isi field dari table tersebut. Maka di sini terlihat field dari table user yaitu nama user, nomor telepon, email, PIN, dan juga saldo. Lalu terdapat field nama transaksi, ID transaksi, total harga, tanggal, waktu pada table riwayat GoPay dan juga sama pada MySQL di table master dan table transaksi. Lalu field untuk update. Yang
pertama pada CMD saya mengupdate field, yaitu memodifikasi nomor telepon menjadi varchar 13. Lalu tabel transaksi saya mengganti total harga menjadi integer 6. Lalu pada MySQL sama, saya mengubah saldo dari user tersebut menjadi integer 7, dan pada tabel transaksi saya mengubah total harga menjadi integer 7. Lalu delete field, saya di sini yang pertama table master saya mendelete table saldo. Di sini dapat dilihat fieldnya hanya ada nama user, nomor telepon, email, dan PIN. Sedangkan jika tabel lengkapnya terdapat field saldo setelah PIN. Lalu pada tabel transaksi saya menghapus field tanggal. Di sini dapat dilihat yaitu hanya ada nomor telepon, nama transaksi, ID transaksi, total harga, waktu. Sedangkan sebelum waktu terdapat tanggal. Lalu pada MySQL, pada table master saya mendelete field PIN. Di sini dapat dilihat before afternya. Sebelumnya terdapat 5 field dan setelah PIN di delete hanya terdapat 4. Lalu pada tabel transaksi saya menghapus field waktu. Di sini dapat dilihat pada tabel transaksi hanya memiliki field nomor telepon, nama transaksi, ID transaksi, dan total harga. Lalu perintah select distinct from, pada CMD pada table master saya mencoba select distinct saldo from user. Jadi saya melihat saldo dari pengguna GoPay. Di sini dapat dilihat sebelum menggunakan perintah distinct, saya terdapat saldo yang memiliki jumlah saldo yang sama, yaitu 165.000. Namun ketika setelah digunakan perintah distinct, saldo yang memiliki duplikat itu akan terhapus dan menjadi satu saja. Lalu pada tabel transaksi saya mencoba melihat nama transaksi pada riwayat GoPay. Sebelumnya terdapat dua nama transaksi GoRide, sehingga setelah distinct hanya terdapat satu. Pada MySQL juga sama seperti sebelumnya, melihat saldo yang ternyata terdapat 2 saldo 165.000. Lalu pada tabel transaksi juga masih sama seperti yang di CMD, yaitu melihat nama transaksi dari riwayat GoPay. Lalu perintah yang terakhir yaitu where not exist, pada CMD dan MySQL sebenarnya sama. Yang pertama pada table master yaitu saya mencoba melihat user yang tidak memiliki saldo 165.000, sehingga terdapat 3 orang karena pada sebelumnya saya memerintahkan untuk memperlihatkan nama user dan email saja dari user, yaitu terdapat 3 orang, yaitu Adinda Kartika, Denisa Maulida, dan Denisa Salsabila. Pada tabel transaksi saya memerintahkan untuk menampilkan nama user, email dari tabel user yang memiliki total harga transaksinya yaitu kurang dari 20.000. Terdapat 3 orang, yaitu Adinda Kartika, Syifa Dwi Utari, dan Denisa Salsabila. Di sini keduanya pada CMD dan MySQL memiliki perintah yang sama-sama
mencari saldo yang bukan 165.000 dan memiliki total harga kurang dari 20.000. Pembuatan database. Yang pertama, pada CMD ini kita mengaktifkan MySQL-nya. Setelah aktif, kita langsung dapat create database GoPay. Lalu kita setelah membuat database, kita dapat membuat table. Di sini pada poin 4 saya membuat dua table, yaitu table user dan table riwayat GoPay. Lalu pada MySQL tidak perlu terdapat mengaktifkan kayak seperti CMD sebelumnya. Di sini bisa langsung create table GoPay. Lalu membuat table user. Sebelumnya nomor 1 create database GoPay, lalu yang kedua create table user, create table riwayat GoPay, dan pada poin 4 saya menampilkan hasil table user dan juga table riwayat GoPay. Ini adalah bentuk relasi dari topik GoPay. Kan terdapat dua table, yaitu table master dan table transaksi yang memiliki masing-masing satu table. Pada table master terdapat table yaitu table user, dan pada table transaksi terdapat table riwayat GoPay. Table user dan table riwayat GoPay berelasi dari nomor telepon yang sebelumnya pada table user ia merupakan primary key, namun pada table riwayat GoPay si nomor telepon tersebut menjadi foreign key untuk menghubungkan antara tabel user dan tabel riwayat GoPay. Di sini dapat dilihat terdapat garis hijau, yaitu menandakan bahwa mereka berhubungan dari field nomor telepon. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.